Episode dimulai, beberapa teman sekelas Imli tampak sedang merencanakan sesuatu. Tetapi tidak lama kemudian, Imli datang ke ruang kelas dengan langkah percaya diri. Salah seorang temannya Imli mengatakan, "Imli, hari ini dekan sendiri yang akan mengajar kita. Kau harus sangat berhati-hati karena ia dikenal sangat tegas. Dan jika kau membuat kesalahan sekecil apapun, maka ia tidak akan ragu untuk mengeluarkanmu dari kampus ini." Imli berkata, "Aku tidak boleh melakukan kesalahan lagi hari ini. Aku harus lebih berhati-hati." Salah satu teman Imli mengatakan, "Imli, kau datang jauh-jauh dari desa hanya untuk belajar di kampus ini. Jadi tentu saja kau akan lebih cemas daripada kami. Kami pikir kau perlu sedikit bantuan dalam memperbaiki gaya bicaramu, dan mungkin kami bisa membantumu." Imli berkata, "Aku harus meminta maaf kepada dekan dengan cara yang sopan, mungkin dengan memberinya bunga." Salah satu teman Imli mengatakan, "Imli, kau harus menyerahkan bunga itu dengan cara yang spesial. Bagaimana kalau kau berlutut seperti seseorang yang melamar kekasihnya?" Imli berkata, "Kenapa aku harus melakukan sesuatu seperti itu?" Salah satu teman Imli mengatakan, "Imli, biarkan saja dekan marah, bukankah itu akan lebih lucu?" Imli mengatakan, "Aku tidak ingin mencari masalah dengannya. Jika kalian ingin aku melakukan ini, maka kalian harus membantuku." Tiba-tiba dekan memasuki ruang kelas. Imli dan lainnya pun langsung duduk dengan tenang di tempat masing-masing dengan suara mendadak sunyi. Dekan mulai mengajar dengan nada tegas. Tetapi Imli yang merasa tegang berjalan perlahan ke arah dekan. Dan dengan penuh keberanian, Imli berlutut menyodorkan bunga dengan ekspresi serius. Dekan berkata, "Imli, aku tidak menyangka kau akan melakukan sesuatu seperti ini." Dekan pun berbalik dengan berjalan keluar dari ruang kelas. Imli yang panik mencoba mengejar dekan, tetapi dalam kegugupannya, Imli malah terjatuh tepat di tengah kelas. Seluruh teman Imli langsung tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Dengan wajah merah padam karena malu, Imli menatap para temannya dengan tajam. Di sisi lain, Adi masuk ke ruangan keluarga dengan mengambil berkat kepada Dep dan Nenek. Adi mengatakan, "Nek, bagaimana kabar Malini?" Nenek berkata, "Adi, kau bisa menanyakannya langsung kepada Malini." Adi mengatakan, "Nek, Malini ingin mengambil waktu istirahat selama beberapa waktu." Dep berkata, "Adi, mengapa tiba-tiba sekarang kalian membutuhkan waktu berpisah seperti ini? Malini tidak bisa hidup tanpamu. Maka kau harus segera berbicara dan menyelesaikannya semua ketegangan ini bersamanya." Adi mengatakan, "Ayah, aku berjanji untuk menyelesaikan semua ketegangan ini bersama Malini." Setelah beberapa saat, Nishat kembali ke rumah dengan ekspresi serius. Begitu melihatnya, Aparna berkata, "Nishat, apakah Malini setuju untuk kembali?" Nishat mengatakan, "Tidak, Bu. Malini menolak untuk kembali." Karena Malini merasa kecewa, Adi bahkan tidak berusaha menghubunginya, tidak satu kali pun. Malini berharap Adi setidaknya menunjukkan sedikit usaha untuk berbicara dengannya. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Aparna berkata, "Adi, kenapa kau bahkan tidak mau menghubungi Malini? Apa salahnya?" Taiji mengatakan, "Aparna, Adi memang selalu seperti ini, menyulitkan kita semua dengan sikapnya yang tidak jelas." Pankaj berkata, "Adi, kami semua juga tidak mengerti. Jika memang ada masalah di antara kalian, kenapa kau tidak membicarakannya dengan kami? Atau setidaknya mencoba menyelesaikannya dengan Malini?" Tauji mengatakan, "Adi, kau tahu, Malini pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan menangis. Kau mungkin bisa mengabaikan perasaannya, tetapi kami tidak bisa. Tetapi satu hal yang pasti, kau telah menyakiti Malini dengan sikapmu seperti ini." Di sudut ruangan, Imli yang kebetulan mendengar percakapan mereka merasa hatinya gundah dengan perasaan bersalah yang mendalam dan berpikir, "Maafkan aku, Adi, karena aku tidak pernah ingin menjadi penyebab semua ini." Adi berkata, "Bu, aku harus pergi ke kantor. Kita bisa membicarakan ini nanti." Tauji mengatakan, "Adi, selama ini aku tidak pernah mencampuri urusan pribadimu. Karena aku percaya bahwa pikiranmu lebih dewasa.
Tetapi sekarang aku mulai bertanya-tanya, apakah kepercayaanku itu salah? Pankaj berkata, Adi, pernikahan bukanlah hal yang bisa dianggap main-main. Ini adalah ikatan suci, sebuah komitmen seumur hidup. Dan sebagai suami, sudah menjadi tanggung jawabmu untuk menjaga kebahagiaan Malini. Aparna berkata, Adi, kau selalu menjalankan tanggung jawabmu dengan baik selama ini. Lalu apa yang berubah? Apa yang membuatmu tiba-tiba bersikap seperti ini? Adi pun menarik napas panjang dengan mengatakan, kalian ingin mendengar kebenaran. Baiklah, aku akan berbicara kebenarannya sekarang. Pertama-tama, aku ingin kalian tahu bahwa kesalahan ini sepenuhnya ada padaku dan bukan pada Malini. Aku tidak bisa menjalankan tanggung jawabku terhadap Malini, karena aku telah memikul tanggung jawab Imli sebagai istri pertamaku. Semua keluarga Tripati terkejut dengan pengakuan yang baru saja keluar dari mulut Adi. Adi berkata, aku tahu ini mengejutkan bagi kalian. Tetapi sebelum kalian bereaksi, dengarkan aku baik-baik. Aku telah menikahi Imli di desa Pagdandia dan dibawa para senjata. Tetapi itu bukan keinginanku, karena itu adalah paksaan. Aku tidak pernah memilih pilihan dan aku berpikir bahwa aku mencintai Malini. Tetapi sekarang aku menyadari bahwa itu tidak benar. Perasaanku yang sesungguhnya adalah untuk Imli. Sekarang aku ingin memberikan semua hakku kepada Imli karena hanya dialah yang aku cintai. Aparna pun dengan penuh amarah memanggil Imli dengan keras. Sementara Imli dengan langkah ragu berjalan mendekati keluarga Tripati karena telah mengetahui kebenaran tentang pernikahannya. Tauji mengatakan, Imli, kami telah memberimu segalanya dan seperti keluarga sendiri, dan inilah balasanmu. Taiji berkata, Imli, kami menganggapmu seperti putri kami sendiri. Tetapi ternyata kau mengkhianati kami dengan mengambil hak Malini. Aparna mengatakan, Imli, kau telah membuktikan bahwa kami tidak bisa mempercayai orang seperti dirimu lagi. Tiba-tiba Aparna merasa pusing. Imli pun mencoba mendekati Aparna untuk menolongnya. Tetapi Pankaj berkata, Imli, jangan berani-berani menyentuh istriku dari tangan kotormu itu. Tauji mengatakan, Imli, pergi dari rumah kami sekarang juga. Tiba-tiba Imli pun keluar dari bayangan buruknya dan menyadari bahwa itu hanya pikirannya saja. Imli berpikir, Dewi, aku tidak ingin bayanganku ini menjadi kenyataan. Ketika semuanya mengetahui pernikahanku, dan tolong beri jalan terbaikmu. Aparna pun merasa kesal dengan Adi dengan meninggalkannya. Pankaj berkata, Adi, dengarkan aku baik-baik bahwa aku tidak peduli apa yang terjadi antara kau dan Malini. Tetapi aku tidak akan membiarkanmu memperlakukan ibumu dengan cara yang sama. Ini bukan sekedar nasihat, tetapi ini peringatan untukmu. Nishat mengatakan, Adi, kau telah berbuat kesalahan terhadap Malini. Tanpa mempertimbangkan bagaimana kesehatannya, setidaknya pikirkan perasaannya. Adi berkata, jika aku pergi menemui Malini hanya untuk mengatakan apa yang ingin Malini dengar, maka lebih baik ia tidak kembali ke rumah ini sama sekali. Adi pun pergi meninggalkan Nishat setelah berbicara. Rupal dengan penuh semangat membawa nampan berisi hidangan sarapan yang telah ia siapkan. Rupal berkata, aku sudah memasak makanan kesukaan kalian hari ini. Silakan mencoba. Pankaj mengatakan, maaf Rupal, tetapi kami tidak ingin makan sekarang. Rupal berkata, jika kalian tidak mau makan, maka aku akan menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Rupal pun mengambil sebuah koran dari meja dan menunjukkannya kepada mereka. Tauji mengatakan, Rupal, apa yang ingin kau tunjukkan dengan koran itu? Rupal pun menunjukkan halaman tertentu dan berkata, lihat ini ada satu halaman penuh tentang berita Imli. Taiji dan Aparna yang baru datang mendengar perkataan Rupal dan mengatakan, jika keadaan rumah ini seperti dulu, maka kita pasti akan merayakan kabar baik ini. Rupal berkata, Bu, jika kalian berada di posisi Imli, apakah kalian ingin kebahagiaan kalian diabaikan seperti ini? Malini hanya pergi ke rumah orang tuanya setelah bertengkar, dan kalian semua begitu khawatir padanya. Tetapi bagaimana dengan Imli?
Apakah kalian pernah berpikir bagaimana perasaan Imli? Aparna mengatakan, Rupal, jangan bicara seperti itu. Nishat berkata, kita harus merayakan berita ini bersama Imli. Pankaj pun yang sejak tadi membaca berita itu dengan seksama, akhirnya mengatakan Adi yang memasang berita ini. Semua orang terkejut mengetahui Adi yang memasang berita prestasi Imli di koran. Tiba-tiba telepon rumah berbunyi. Aparna pun bergegas mengangkat teleponnya. Setelah berbicara sebentar di telepon, Aparna tersenyum dan berkata, Menteri di negara kita akan memberikan penghargaan kepada beberapa mahasiswa yang berprestasi di tahun ini, dan Imli adalah salah satu dari mereka. Rupal dan lainnya bersorak kegirangan mendengar ucapan Aparna. Setelah beberapa saat, semua keluarga Tripati menunjukkan koran itu kepada Imli dengan mengucapkan selamat. Imli mengatakan terima kasih semuanya, tetapi apakah ada yang sudah menghubungi Malini dengan bertanya kepulangannya? Adi pun masuk ke ruangan dengan menjawab, Imli, malam ini aku akan berbicara dengan Malini. Tetapi kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Sekarang kau harus bahagia dengan momen istimewamu, karena kau telah membawa nama desa Pakdandiamu di dalam skala internasional. Nishat berkata, Imli, apakah kau akan mengundang kami ke acara penghargaanmu? Aparna mengatakan, tentu saja kita semua diundang, dan kita harus datang di acara penghargaan itu. Imli, kau juga harus mengundang ibumu, karena ibumu pasti akan sangat bangga melihat putrinya mendapat penghargaan. Imli berpikir, aku tidak ingin memperburuk keadaan dengan datangnya ibuku. Imli berkata, Bi, aku sudah memiliki keluarga di sini, sehingga aku tidak akan membawa ibuku lagi. Mendengar jawaban itu, semua keluarga Tripati tersenyum bahagia karena akan pergi di acara penghargaan Imli. Di sisi lain, Malini duduk sendirian di kamarnya dengan membaca koran yang ditulis Adi tentang prestasi Imli. Malini mengatakan, di mata Adi Imli begitu sempurna, sementara aku tidak. Adi telah menghapusku di hatinya. Malini pun mengambil foto Adi dan menggabungkan dengan foto Imli. Malini berkata, Adi, kau hanya menginginkan cintamu, sedangkan aku sama sekali tidak berarti bagimu. Air mata Malini pun mulai mengalir di wajahnya karena menyadari bahwa mungkin ia akan kehilangan Adi untuk selamanya.